Halo teman-teman yang terkasih, salam bertemu kembali di ruang kewarganegaraan. Salam Pancasila, salam NKRI. Hari ini secara khusus kita bicara tentang materi yang sudah teman-teman eksplorasikan, yaitu tentang bentuk-bentuk pemilu. Lewat video pembelajaran ini Bapak akan menegaskan dan menyimpulkan dari eksplorasi teman-teman. Apa itu bentuk-bentuk pemilu menurut caranya dan menurut sistemnya. Secara garis besar, penyelenggaraan pemilu itu menurut caranya dan juga menurut sistemnya. Cara yang pertama adalah cara bertingkat atau perwakilan atau tidak langsung. Pemilu bertingkat artinya bahwa rakyat tidak mengikuti setiap tingkatan pemilu. Tingkat yang pertama kita memilih DPR, lalu tingkat yang kedua DPR memilih presiden. Ketika kita ingin menghendaki bahwa Soeharto tetap berkuasa, karena Soeharto berasal dari Partai Golkar, maka pilihlah sebanyak mungkin anggota DPR dari Partai Golkar. Maka anggota DPR yang dari Partai Golkar tentu saja akan memilih Soeharto menjadi presiden. Kalau kita ingin presiden dipimpin oleh orang dari Partai Demokrasi Indonesia, maka pilihlah sebanyak mungkin anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia. Berikutnya, presiden akan memilih gubernur. Gubernur akan memilih bupati. Kemudian cara yang kedua adalah cara langsung. Artinya rakyat mengikuti semua pemilihan di setiap tingkat pemilihan. Tingkat yang pertama kita langsung memilih DPR. Lalu kita juga langsung memilih presiden. Terjadi pertama di Indonesia pemilihan secara langsung yaitu ketika memilih SBY. Nah, bahkan sekarang pun kita boleh langsung memilih gubernur, memilih langsung bupati, bahkan RT RW pun langsung dipilih oleh rakyat. Jadi tidak ada tingkatannya lagi. Semuanya langsung dipilih oleh rakyat. Nah, demikian menurut caranya ada yang tidak langsung, ada yang langsung. Kemudian yang kedua, menurut sistemnya, ini agak rumit. Ada pemilu distrik, ada pemilu berdasarkan sistem proporsional. Mari kita bahas dulu pemilu distrik. Pemilu distrik terjadi di Amerika Serikat dan Indonesia memakai gabungan distrik dan proporsional. Kita pemilu proporsional untuk memilih DPR, lalu untuk memilih DPD kita memakai sistem distrik. Kita lihat dulu model Amerika. Kita ke Amerika sebentar. Langkah yang pertama, seluruh wilayah Amerika dibagi dalam distrik-distrik pemilihan. Lihat, ini distrik-distriknya. Dan dalam distrik-distrik besar ini ada juga distrik-distrik kecil. Kita lihat di Oregon. Oregon ada 5 distrik. Terbukti ada 5 perwakilan dari Oregon. Kita lihat negara bagian yang paling kecil, Hawaii. Hawaii di sana ada 2 distrik, maka ada 2 perwakilan dari Hawaii. Ini adalah kongresnya, di atas adalah senator. Senator itu mirip Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Bagaimana cara perhitungan suaranya? Misalnya ada 4 mengikuti pemilu di Amerika Serikat, Partai Mawar, Partai Anggrek, Partai Melati, Partai Tulip. Di Ohio, Partai Melati mendapatkan 500 suara. Ada 500 orang yang memilih Partai Melati. Di Kansas juga ada 300 orang yang memilih Partai Melati dan suara terbanyak. Di Montana, Partai Tulip mendapatkan suara paling banyak. Di Arizona, Partai Mawar yang mendapatkan suara terbanyak. Maka dengan sangat cepat, di Ohio kursi diberikan kepada Partai Melati. Di Kansas diberikan kepada Partai Melati, Montana diberikan kepada Partai Tulip, di Arizona diberikan kepada Partai Mawar. Kalau kita lihat di sini Partai Anggrek di mana-mana kalah ya. Kongres kali ini tidak ada anggota dari Partai Anggrek. Kalau kita lihat perhitungan di sini, siapapun yang menang, dia langsung mendapatkan kursi. Suara-suara yang tidak menang langsung hangus. Yang 300 suara dari Partai Mawar di Ohio itu tidak dihargai karena yang dipilih menjadi perwakilan Kongres adalah orang dari Partai Melati. Lalu kelemahan yang kedua, kalau kita lihat Partai Anggrek ini, Partai Anggrek langsung hilang, tidak ada perwakilan sama sekali. Tapi kita coba teliti lebih jauh. Di Ohio ada 350 suara yang menyukai orang dari Partai Mawar. Jadi betapa banyak orang yang kecewa karena perwakilan dari Partai Mawar ternyata dikenal cukup luas juga, tidak ikut dipilih dalam mewakili Ohio.
Lalu kemudian kalau kita kembali ke sini, semua yang dipilih anggota Kongres dari Texas itu adalah putra daerah Texas. Jadi kelebihan lain dari pemilu ini adalah bahwa anggota Kongres ini mengenal baik wilayah daerahnya. Bapak kan sering menyebutkan kursi karena memang kursi inilah yang diperebutkan di Indonesia. Misalnya, baik, kita lihat sekarang pemilu proporsional. Nah, pemilu proporsi, dari kata porsi, misalnya ada 10.000 masyarakat yang ikut pemilih dan ada 10 kursi yang diperebutkan. Berarti porsi atau harga satu kursi DPR ini seharga 300 suara. Mari kita hitung ya. DKI Jakarta, Partai Mawar ada 350 suara, Partai Anggrek 100, Partai Melati 500, Partai Tulip 200. Di Jawa Barat, Partai Mawar 250, Partai Anggrek 50 suara saja, Partai Melati 300 suara, Partai Tulip ada 100 suara. Di Jawa Timur, Partai Mawar 100 suara, Partai Anggrek 100, Partai Melati 100, Partai Tulip 250. Di NTT, Partai Mawar 200 suara, Partai Anggrek 100, Melati 100, Partai Tulip 100 suara. Nah, siapakah pemenang di Jakarta? Partai Tulip. Siapakah pemenang di Jawa Barat? Partai Melati. Kalau cara perhitungannya seperti itu namanya pemilu distrik. Nah, pemilu proporsional tidak menghitung siapa pemenangnya, tapi menghitung akumulasi atau jumlah suara total. Mari kita hitung. Nah, agak beda ya perhitungannya. Partai Mawar setelah dijumlahkan semua mendapatkan 900 suara. Partai Anggrek mendapatkan 350 suara, Partai Melati 1000 suara, Partai Tulip 750. Nah, sekarang suara-suara ini kemudian dibagi 300. Coba kita hitung kursinya sekarang, berapa perolehan? Partai Mawar mendapatkan 300 kursi, Partai Anggrek kalah di mana-mana, tapi setelah diakumulasi 350, maka mereka mendapatkan 1 kursi. Partai Melati 3 kursi, Partai Tulip 750 suara, 2 kursi. Masih ada suara sisanya. Dari Partai Anggrek sisa 50 suara, Partai Melati ada sisa 100, Partai Tulip mendapatkan suara sisa 150. Lalu suara sisa ini bisa ditransfer ke tempat lain yang membutuhkan suara. Bisa digabungkan dengan tempat-tempat lain yang belum masuk karena ini baru ada 4 provinsi. Nah, kalau kita lihat di sini cara perhitungannya sangat beda dengan pemilu distrik. Maka kita mendapatkan kelemahan dari pemilu proporsional adalah perhitungannya yang rumit dan biayanya pun mahal ya, semakin rumit semakin mahal. Ada transfer suara segala macamnya. Lalu kelemahan lainnya adalah semua partai bisa diakomodasi. Partai kecil, Partai Anggrek ternyata dihitung juga jadi banyak sekali partai. Banyak partai memang akhirnya membuat suara demokrasi cukup noisy ya. Maka jalannya pemerintah pun bisa terganggu ya. Kemungkinan besar kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini presiden bisa saja ditolak oleh partai-partai kecil ini. Nah, memang kelebihannya adalah partai-partai kecil ada tempat untuk bisa hidup di pemilu proporsional. Nah, demikianlah cara penyelenggaraan pemilu proporsional. Kita sampaikan dengan cara yang sederhana. Tapi sebenarnya kita melihat sendiri pengalaman kita di Indonesia, pemilu secara proporsional ini. Nah, sekarang mari kita simpulkan ya. Berdasarkan caranya ada pemilu langsung, ada pemilu tidak langsung. Pemilu langsung adalah bahwa rakyat langsung memilih untuk setiap jenjang pemilihan. Jadi kita langsung memilih DPR, kita langsung memilih presiden, kita langsung memilih gubernur, bahkan RT RW pun kita pilih. Pemilu tidak langsung itu berarti bahwa rakyat tidak langsung memilih dalam setiap jenjang pemilihan, namun diwakilkan. Oke, sedangkan menurut sistemnya ada yang pemilu distrik, kemudian ada pemilu proporsional. Nah, pemilu distrik yang pertama, wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik. Oke. Kemudian yang kedua, tiap distrik memilih satu perwakilan atau kongres. Partai yang mendapat suara terbanyak mendapatkan satu
kursi. Jumlah. Kemudian langkah kedua, jumlah pemilih. Lalu jumlah pemilih dibagi jumlah kursi untuk mendapatkan kursi atau harga dari satu kursi. Semua suara dikumulasi, dihitung dan dibagi kursi yang disediakan. Oke, kemudian yang kedua kita lihat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan pemilu distrik adalah mudah dan juga murah. Mudah dan murah. Perwakilan tampaknya mengenal baik daerahnya karena adalah putra daerah. Sedikit partai yang ikut pemilu sehingga mengurangi debat panjang di dewan atau mengurangi noisy di politik. Nah, kalau proporsional kelebihannya apa saja? Partai kecil bisa tetap eksis. Kalau partai kecil eksis, maka suara rakyat bisa terwakilkan. Suara tidak ada suara yang terbuang atau hangus. Kelebihan di pemilu distrik adalah kelemahan di pemilu proporsional, ya. Dan sebaliknya, kelebihan di pemilu proporsional merupakan kelemahan di pemilu distrik. Mari kita lihat poin per poin. Kelemahan pemilu distrik, di sini partai kecil bisa tetap eksis. Nah, di pemilu distrik berarti partai kecil sulit berkembang, ya, tidak eksis. Kita lihat contoh di sini, partai anggrek sulit berkembang. Kelemahan berikutnya, suara rakyat tidak terwakili. Karena partai anggrek hilang, maka suara rakyat bisa tidak terwakilkan. Kemudian tidak ada suara yang terbuang atau hangus. Di sini malah kebalikannya, banyak suara rakyat yang hangus, tidak diperhitungkan. Pemilu distrik kelebihannya adalah mudah dan murah. Maka pemilu proporsional mahal dan rumit. Yang kedua, perwakilan daerah mengenal baik daerahnya. Belum tentu perwakilan mengenal baik daerah pemilihannya. Kita coba cek mundur dulu mengapa bisa dinyatakan begitu. Coba lihat ya teman-teman. Di partai anggrek itu kalah di mana-mana, ya. Taruhlah partai anggrek ini namanya Ahmad. Di NTT nggak ada yang kenal siapa itu. Di Jawa Timur ada Tommy, tidak banyak yang mengenalnya. Lalu di Jawa Barat ada Angel misalnya, tidak banyak yang mengenal Angel ini. Tapi ternyata menurut partai Ahmad ini adalah orang yang cukup kredibel, vokal, maka dipilihlah Ahmad. Satu kursi untuk Ahmad. Lah, siapa yang kenal Ahmad, ya? Tapi dia mendapatkan kursi, ya. Maka kalau kita lihat memang pantas bahwa orang di pemilu proporsional belum tentu dikenali oleh rakyat pemilihnya. Di sini ada banyak partai, karena partainya banyak, maka sulit mencapai kesepakatan di DPR. Karena banyak suara yang banyak partai, kemungkinan besar ada noisy. Nah, baik teman-teman yang terkasih, anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran singkat ini dari awal sampai akhir tentang sistem pemilu. Sampai jumpa kembali pada topik-topik selanjutnya. Salam Pancasila, salam NKRI, dan Tuhan memberkati. Dadah.